Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naba ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina mafazan. Innal muttaqina satuhune iku katuwe pira-pira wong kang takwa. Mafazan apa panggonan bejo. Orang yang bertakwa akan mendapatkan tempat keberuntungan, tempat yang beruntung. Maka nafauzin atau maka nufauzin iku panggonan bejo fil jannati ing dalam swarga. Hadaiqah wa a'naban. Hadaiqah nyatane pira-pira kebun, basatinah tegese pira-pira kebun. Lafat hadaiqah badalun min mafazan iku dadi badal saking lafat mafazan, au bayanun lahu utawa dadi ataf bayan lahu katwe mafazan. Wa a'naban lan anggur. Lafat a'naban atfun iku dadi ataf ala mafazan ing atasi, atau atfun ikutan atofakan ala mafazan ing atasi lafat mafazan. Wa kawa'ibah atraban. Wa kawa'ibah lan pira-pira wong wadon kang nom, atraban kang sebaya. Wa kawa'ibah lan pira-pira wadon nom, atraban kang sebaya. Jawariyah tegese pira-pira wadon taka'abad sudiyuhunna, taka'abad kang bunder, sudiyuhunna apa pira-pira dodone jawari. Lafat kawa'ibah jam'u ka'ibin iku jama'i mufrad ka'ibin. Atraban tur atraban ala sinnin wahidin. Atraban utawi lafat atraban artinya ala sinnin wahidin iku ing atase umur wahidin kang padha. Lafat atraban jam'u tirbin, jama'i lafat tirbin. Bi kasri ta'ih kelawan kasri ta wa sukunir ra'ih lan sukune ra. Wa ka'san dihaqon lan gelas dihaqon kang kebak atau penuh. Khamran mali'atan nyatane khamr mali'atan kang penuh. Mahaluha apa panggonane kaksan. Apa panggonane mahar khamron. Wa fil kitalih lan ing dalem kital maksudnya itu surat Muhammad ya. Fil kitalih ing dalam surat Muhammad ayat 15. Dan sebutakan wa anharum min khamrin lan pira-pira kali sungai min khamrin saking khamr. Nah, ini termasuk salah satu fasilitas bagi orang yang bertakwa adalah nanti mereka orang-orang yang bertakwa. Apa orang yang bertakwa itu siapa? Ya, secara garis besarnya adalah orang yang beriman, kemudian mengikuti semua perintah Allah
dan menjauhi semua larangan Allah. Itu orang bertakwa. Nah, teorinya orang bertakwa itu mudah. Itu tadi, yaitu beriman, mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun ini tidak semudah yang dikira. Diperlukan suatu kemauan yang tinggi untuk menjadi orang yang takwa itu. Kenapa demikian? Karena di dunia ini banyak sekali godaan-godaan yang mendorong kita untuk melakukan pelanggaran itu. Kita diperintahkan untuk sholat. Kadang-kadang ini ada godaan besar, terutama bagi orang-orang yang malas. Apalagi kalau sedang nonton sepak bola umpamanya di Gedung Kanjuruhan, acaranya jam 4 atau jam 3 dimulai, selesainya setelah maghrib. Itu saya lihat jarang orang di Kanjuruhan yang sholat itu. Nah, termasuk juga untuk melakukan pelanggaran. Dilarang berzina, dilarang hubungan bebas antar lawan jenis. Sementara begitu banyak orang yang melakukannya, otomatis orang yang berniat tidak melakukannya juga terasa berat godaannya. Nah, disitulah diperlukan satu kemauan yang kuat untuk melaksanakan itu, untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kemauan yang kuat itu harus disertai dengan kemauan kita untuk menjauhi lingkungan yang buruk juga. Jangan dekat-dekat orang yang preman-preman. Kita harus selalu mendekat kepada orang soleh, kepada para ulama, habaib pun yang habib yang soleh, juga kepada orang soleh ini nggak tentu harus alim ya. Ada juga orang yang petani, tapi tiap harinya bekerja sebagai kuli atau sebagai orang tani biasa, tapi dia rajin berjemaah, itu masuk orang soleh. Kita dekati orang seperti itu. Itu dari segi ibadah. Ada juga kebaikan-kebaikan dari segi non ibadah mahdoh, yaitu kebaikan orang yang rajin bekerja, itu termasuk kesolehan juga. Rajin belajar termasuk kesolehan. Harus kita dekati orang-orang seperti itu agar supaya apa? Supaya kita semakin mudah dalam melaksanakan perbuatan amal kebaikan dan semakin sulit untuk melaksanakan keburukan. Dan juga ketika kita sudah menikah dalam rumah tangga, itu rumah tangga tidak semudah yang diperkirakan. Kalau sudah menikah cukup menafkahi istri kemudian selesai, tidak. Di dalam hubungan suami istri itu kadang-kadang terjadi hubungan konflik-konflik, entah urusan anak, entah urusan sehari-hari, entah urusan mertua, sehingga timbul kemarahan antara suami dan istri. Itu juga membutuhkan sikap kontrol yang baik dari seorang muslim untuk menangani hal itu agar tidak mudah terjadi pertengkaran antara suami istri. Itu juga termasuk bagian dari amal perbuatan yang baik. Nah, orang yang berhasil untuk mengontrol dirinya dalam kehidupan sehari-hari sedekat mungkin dengan ajaran Islam, maka dia akan mendapatkan mafazan. Dia disebut orang yang bertakwa, dan nanti di akhirat orang yang bertakwa itu akan mendapatkan mafaz, tempat keberuntungan. Yaitu apa? Di sini disebutkan tempat keberuntungan di surga. Yang mana surga itu hadaiqah wa a'naban, memiliki fasilitas yang baik, serba ada, termasuk antara lain taman-taman, kebun anggur, kemudian juga bagi yang laki-laki ada pelayan-pelayan wanita. Bagi yang wanita tentu mereka akan yang punya suami akan tinggal bersama suaminya di situ. Bagi yang tidak punya suami, wanita perawan yang meninggal tidak punya suami,
atau janda dan sebagainya, maka dia akan, sebagian ulama akan dikumpulkan dengan orang yang belum menikah juga. Dikumpulkan dengan lelaki yang belum menikah. Karena ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa ahli surga itu tidak ada yang sendirian, tidak ada yang jomblo. Jadi yang laki-laki akan berkumpul dengan nanti pasangannya, yang perempuan juga kumpul dengan pasangannya. Bagi yang tidak punya, waktu di dunia tidak punya pasangan, mereka akan dikumpulkan dengan sesama orang yang tidak punya pasangan waktu di dunia. Wa ka'san dihaqan, ini juga termasuk salah satu fasilitasnya. Terdapat di situ minuman-minuman yang penuh, yang begitu nikmatnya. Ya, di sini digambarkan oleh mufassir sebagai khamran mali'atan, yaitu sebagai khamar. Tapi tentu khamar bukan berbeda dengan khamar yang di dunia. La yasma'una fiha lawan wala kidzaban. La yasma'una ora krungu sapa muttaqin fiha ing dalam swarga ail jannati inda syurbil khamri nalikane ing dalam nalikane ngombe khamar wa ghairiha lan liyane khamar minal ahwali nyatan saking pira-pira keadaan. Lawan ing ucapan sia-sia. Batilan minal qaulih nyatane perkara batil minal qaulih saking ucapan. Di surga itu ahli surga itu sudah dibuang rasa-rasa dengki dalam hatinya. Nafsunya itu sudah dibuang di surga. Sehingga apa? Sehingga di surga tidak ada orang yang gosip. Tidak ada orang yang suka gosip. Tidak ada orang yang benci satu sama lain. Tapi mereka semua ketika bertemu itu saling mencintai, saling kasih sayang, dan tidak ada ucapan-ucapan yang dosa yang dikeluarkan dari mulut-mulut orang ahli surga. Nah, ini beda dengan di dunia. Ini urusan pilpres saja sudah ramai, saling menjelekkan calon lawannya masing-masing. Jangankan pilpres, pilkades saja gitu. Pilkades, tim suksesnya yang si A itu menjelekkan calon B, tim sukses si B menjelekkan calonnya A. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan bukan ahli surga. Ya, terutama orang-orang yang kalian kalau sudah pulang buka akses internet dan sebagainya, entah di medsos entah apa, itu jangan dibiasakan untuk mengumbar kebencian, baik itu berdasarkan fakta atau tidak, tetap gak boleh, apalagi yang tidak berdasarkan fakta. Rasulullah melarang kita untuk berbuat ghibah. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Itu faktanya orang lain. Ada teman kita jelek, entah karena hidungnya kurang mancung apa-apa, kemudian disebutkan, itu sudah gak boleh. Kenapa? Karena tidak menyenangkan orang. Itu dilarang. Man salimal muslimunah min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah yang menjaga lidahnya agar tidak menyakiti sesama muslim. Apalagi kalau itu berdasarkan berita-berita bohong. Lebih dilarang lagi, itu dosa besar. Lebih besar daripada yang pertama. Nah, di dalam pilpres, pilgub, atau pilek, pilihan pemilu legislatif, itu ada istilahnya negative campaign dengan black campaign. Kalau negative campaign itu menjelekkan calon lawan berdasarkan kenyataan, fakta. Kalau black campaign, kampanye hitam, itu menjelekkan lawan berdasarkan berita bohong. Ini kalau menurut ilmu politik, kalau negatif campaign atau kampanye negatif itu dibolehkan supaya rakyat semua tahu kejelekan masing-masing calon. Tapi kalau black campaign, berita bohong, menjelekkan orang lain dengan berita bohong, itu total mutlak tidak boleh. Namun menurut Islam secara umum itu sama-sama nggak boleh. Yang pertama, yang negatif campaign itu namanya berarti ghibah.
Itu nggak boleh juga karena tidak menyenangkan ya, membuat orang sakit hati yang diomongkan. Sementara black campaign membicarakan kejelekan orang tapi tidak berdasarkan fakta, tapi berdasarkan kebohongan, itu lebih tidak boleh lagi. Ya, jadi dengan demikian maka santri itu dilarang untuk melakukan keduanya. Black campaign apalagi tidak boleh, negatif campaign juga tidak boleh. Kampanye negatif. Itu dua-duanya tidak boleh. Oleh karena itu maka saya sarankan nanti kalian kalau pulang ke rumah jangan jadi tim sukses. Calon-calon, cari uang dengan cara yang lain aja. Tim sukses jangan, temannya tim sukses juga jangan. Ada gara-gara nggak dapat apa-apa, cuma jadi berteman dengan tim sukses, itu pun ikut-ikutan black campaign dan negatif campaign. Jangan dilakukan, rugi. Dapatnya nggak seberapa, dosanya banyak sekali. Jadi gimana? Apa yang harus kita lakukan? Ya nggak usah ikut-ikut, nggak usah deket-deket dengan orang-orang yang menyebar keburukan. Seperti yang tadi saya bilang, untuk menjadi orang takwa itu sebenarnya mudah. Asalkan kita punya niat untuk menjadi orang baik. Yang kedua, jangan dekat-dekat dengan orang jahat. Nah, di dalam medsos yang dimaksud dengan orang jahat itu ya orang-orang yang suka bahas politik di medsos itu. Menjelekkan si A, calon A, menjelekkan calon B supaya calonnya yang didukung menang. Itu sama-sama nggak baik itu, jangan dekat-dekat. Jadi kalau kalian berteman di Facebook, dilepas pertemanannya, unfriend. Kalau di Twitter memfollow atau di Instagram memfollow orang-orang yang kayak gitu, di unfollow supaya nggak ketularan. Jadi siapa yang boleh kita ikuti? Yang bermanfaat. Kiai-kiai yang suka mengutip hadis, mengutip pendapat para ulama yang mendinginkan, menyejukkan suasana, ikuti itu. Mungkin manfaat tiap hari dikutipkan hadis 1, 2, berarti bertambah ilmu kita. Atau kepada ilmuwan, ada ilmuwan, saintis yang suka mengutip penemuan-penemuan terbaru tentang ilmu pengetahuan, diikuti itu. Itu ada manfaatnya. Tapi kalau para politisi, tim sukses, temannya tim sukses, temannya tim sukses, temannya tim sukses, sama itu semua. Jangan didekati, jauhi. Kalau perlu kalau di Twitter itu diblok. Kalau kalian ikut di WA group, keluar. Walaupun itu punya saudara. Ini grup Bani Hasan. Waktu itu akhirnya bertengkar masalah calon gubernur, calon presiden, bertengkar situ. Keluar, nggak apa-apa. Putuskan satu rahmi lewat WA, nggak apa-apa. Kalau sekiranya itu membawa madarat, membawa kejelekan kepada kita. Ini terutama yang orang-orang yang tidak biasa memakai internet, itu umumnya ngumpulnya di WA, WhatsApp, di WA group atau WA biasa, timelinenya WA. Nah itu kalau memang ada di WA, di grup WA yang membahas tentang politik, menjelekkan satu golongan atau calon dan membaikkan, mengunggulkan calon yang lain, keluar saja. Itulah cara yang terbaik untuk memperbaiki, meningkatkan level keimanan kita. Level keimanan itu bisa ditandai dengan semakin tinggi rasa sayang kita kepada sesama. Kita semakin senang taat kepada Allah, semakin senang menjauh dari yang diharamkan oleh Allah, juga semakin sayang kepada semua orang. Itu namanya tandanya level keimanan kita semakin tinggi. Tapi kalau sehari-hari kita semakin membenci satu sama lain, saya sebagai pro calon A membenci kepada calon B, itu sudah tanda level iman kita menurun. Hati-hati itu dengan lingkungan yang buruk. Di dalam Al-Quran jelas kita diperintahkan untuk menjauhi lingkungan yang buruk. Fala taq'udu ma'hum, maka janganlah kalian duduk bersama mereka. Mereka itu orang-orang yang jahat, orang kafir ataupun orang muslim tapi membawa aura negatif kepada kita.
Ada sebagian santri ini yang sudah berhenti, alumni-alumni itu pada bertengkar urusan capres. Ada urusan yang lain juga. Itu jangan dibiasakan ya bagi kalian. Itu orang-orang yang dengan sengaja membiarkan dirinya berkumpul dengan orang-orang jahat. La yasma'una fiha lahwan wala kidzaban, dan orang-orang yang di surga, ahli surga, itu nanti sudah hilang rasa kebenciannya, rasa keinginan jahatnya, aura negatifnya hilang. Sehingga apa? Mereka berkumpul dengan penuh kasih sayang antara sesama. Tidak pernah membicarakan hal-hal yang sia-sia, wala kidzaban, dan juga tidak pernah membicarakan hal yang bohong. Lafaz kidzaban bitahfifih ay kidzban. Kalau dibaca kidzaban itu artinya bohong. Wa bitasydidi, dan apabila dibaca tasydid kidzaban ay takdziban, maksudnya berbuat kebohongan, gawe koroh. Min wahidin saking wong siji, jadi takdziban itu gawe koroh. Min wahidin saking wong siji li ghairihi maring liyane wahid. Itu ya. Ini perbedaan kata. Kalau kidzaban itu maksudnya bohong biasa, koroh. Kalau kidzaban itu maknanya takdziban, gawe koroh min wahidin saking wong siji li ghairihi maring liyane wahid. Berbuat bohong satu sama lain. Itu kalau kidzaban. Bi khilafi ma yaqa'u fid dunya. Betane kelawan nulayani barang ya kok kan tumiba apa ma fid dunya dalam swarga, in dalam dunya inda syurbil khamri, nalikane ngombe khamr. Nah, kalau di dunia orang yang minum khamr mereka akan berakibat nyeracau ya. Ngomong enggak sembarangan, enggak karu-karuan. Jazaan, kenapa kok dapat fasilitas yang begitu enak di surga? Jazaan mir rabbika atau an hisaban, jazaan hal tadi balasan mir rabbika saking pangeran sira, ay jazahumullahu bidzalika jazaan, balas hum ing muttaqin Allahu sapa Allah bidzalika kelawan mengkono mazkur jazaan ada tadi balasan. Atau antur peparing, pemberian. Lafat ata'an badalun min jazaan, ikut tadi badal min jazaan saking lafat jazaan. Hisaban tur akeh ay kathiron, tegese akeh. Jadi anugerah bagi orang yang beruntung, yang masuk surga itu begitu banyak. Tapi yang anugerah terbanyak adalah tidak adanya lagi kebencian antara satu sama lain. Gitu ya. Jadi anugerah berupa bidadari bagi yang laki-laki, kemudian dapat pasangan bagi yang jomblo, laki-laki jomblo atau perempuan jomblo di surga nanti langsung punya pasangan. Itu juga termasuk anugerah, kenikmatan. Tapi yang kenikmatan yang paling tinggi di surga itu adalah tidak adanya lagi kebencian antara sesama muslim, sesama bertakwa. Nah, sekarang ini kebencian banyak sekali. Antara pejabat, antara santri, antara kiai, antara habaib yang beda pilihan saling membenci. Yang satu milih Pak Jokowi, benci sekali dengan orang yang milih Prabowo. Yang kelompok pendukung Prabowo benci sekali kepada pemilih Jokowi. Itu aja sudah cukup untuk mengisi hati kita dengan penuh kebencian dalam setiap hari ini. Nah, di surga kebencian itu tidak ada. Yang ada rasa cinta antar sesama. Itulah anugerah tertinggi. Jadi kalau kalian sekarang tidak ada rasa benci kepada sesama, punya rasa cinta kepada sesama, itu termasuk pertahankan anugerah itu. Jangan sampai dekat-dekat dengan orang yang suka membenci satu sama lain. Apapun sebabnya. Ya, jadi rahmat dan anugerah, nikmat yang tertinggi di surga itu di sini dikatakan la yasma'una fiha lawan wala kidzaban. Di surga itu nanti tidak ada orang yang saling membenci. Karena itu maka tidak ada ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan dosa, juga tidak ada ucapan yang bohong.
karena mereka sudah hidup saling mencintai. Nah, kata hisaban itu mengapa kok bermakna kasiron, bermakna banyak? Min qaulihim, nah ini berasal dari ucapan mereka muttaqin, aqtani fa ahsabani, ai aksara alayya hatta qultu hasbi. Aqtani maringi sapa Allah ni ingsun, fa ahsabani maka ngakehaken sapa Allah ni ingsun, ai aksara alayya tegese ngakehaken sapa Allah alayya ing ngatasi ingsun hatta qultu sampai ngucap sapa ingsun hasbi, cukup ingsun. Saking banyaknya nikmat dan anugerah yang diberikan Allah di surga sehingga sampai ahli surga mengatakan cukuplah, sudah banyak, sudah cukup sekali, terima kasih. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahmani la yamlikuna. Rabbis samawati, pangeran kang mangerani pira-pira langit wal ardi lan bumi. Lafat Rabbi bil jarri war raf'i kalawan den waca jar war raf'i lan rafa. Wa malan barang bainahuma kang tetep ing dalam antarane samawati wal ard. Ar-Rahmani tur maha penyayang atau maha pemurah. Kadzalika kayak mengkono-mengkono makur. Wa bi raf'ihi ma'ajarri rabbih lan den waca rafa. Wa bi raf'ihi kelawan den waca rafa'i ardi. Nah apa? As-samawati wal ardi ma'ajarri rabbi sartane den waca jare lafat rabbi. Jadi lafat al-ardi ini bisa dibaca al-arduh. Kalau rabbinya dibaca robbu. Robbus samawati wal arduh. Boleh. Atau kalau lafat rabbinya dibaca kasroh, dibaca jar, maka wal ardi juga bisa dibaca jar. Rabbis samawati wal ardi. Atau walaupun rabbih dibaca jar, rabbih, lafat wal ardi bisa dibaca juga wal ardu. Bisa dibaca 3 ya. Rabbis samawati wal ardi, Rabbus samawati wal ardu, Rabbis samawati wal ardu. Ini termasuk qiraatus sab'ah. La yamlikuna minhu khitaban. La yamlikuna orang memiliki sapa al-khalqu makhluk minhu saking Rabb Ta'ala maha luhur Allah khitaban ing suwiji ucapan. Ai la yaqdiru tegese ora mampu ahadun sapa wong siji ayu khatibahu ing yen to ngucap sapa ahad hu ing Rabb khaufan minhu krana wedi minhu saking Rabb. Akan bertemu dengan Allah nanti kelak di akhirat, tapi tidak ada seorang pun yang mampu untuk berbicara. Yauma yaqumur ruhu, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu suffan. Wallahu a'lam. Ahli samawati nadari ya Rabbi bi husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat An-Naba ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqumur ruhu wal malaikatu saffan. Yaqumur ruhu
ngadeg arruhu sapa malaikat Jibril ai Jibril au jundullahi utawa tentarane Allah. Wal malaikatu utawi malaikat soffan hale baris atau hale dadi sof ai mustafinah tegese hale dadi sof. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu. La yatakallamuna ora ngomong air khalquh tegese sapa makhluk illa man angin wong adzina kang maringi izin lahu maring man ar-rahmanu sapa Allah kang maha pengasih fil kalami ing dalam ucapan. Ini keadaan di nanti di akhirat tidak ada satupun orang yang berbicara pada waktu itu kemudian pada saat kiamat itu juga berdirilah malaikat Jibril atau salah satu dari barisan tentara Allah wal malaikatu saffan dan malaikat pada waktu itu dalam kondisi berbaris semua. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu. Mereka itu makhluk semua. Tidak ada yang berani bicara kecuali yang diberi izin oleh Allah untuk berbicara. Wa qala sawaban. Wa qala lan ngucap sapa man adzina qaulan ing ucapan sawaban kang bener. Dan yang diberi izin untuk berbicara pada saat itu, saat kiamat di akhirat kelak, itu adalah orang yang diberi izin oleh Allah dan ketika berbicara itu selalu bicara yang benar. Ya, ini berbeda dengan di dunia. Di dunia ini orang bicara masih bercampur dengan nafsu. Di akhirat orang berbicara sudah tidak ada lagi nafsunya, tinggal unsur nuraninya, unsur malaikat. Sehingga letak kenikmatan tertinggi nanti di akhirat itu salah satunya adalah karena tidak adanya lagi unsur iblis, unsur setannya di dalam diri kita. Dengan tidak adanya unsur itu maka umat yang masuk surga atau umat Islam mulai dari zaman dulu sebelum Nabi Muhammad sampai dengan zamannya Nabi Muhammad itu kenikmatan tertingginya adalah karena nanti di surga itu penuh dengan kedamaian. Dalam ayat sebelumnya dikatakan la yatakallamuna lawan wala kidzaban. Di surga nanti orang umat Islam tidak berbicara yang sia-sia, yang menimbulkan permusuhan, berita hoax, tidak ada di surga itu. Tidak ada iri dengki sama temannya, tidak ada. Otomatis di akhirat itulah puncak kebahagiaan bagi orang-orang yang masuk surga. Karena tidak ada lagi permusuhan, yang ada adalah perdamaian. Nah, ini berbeda dengan di dunia. Di dunia itu kita masih mempunyai dua unsur dalam diri kita, yaitu unsur nafsu mutmainnah, keadaan hati yang tenang, dan di sisi yang lain nafsul lawamah, yaitu nafsu yang mengajak kepada keburukan. Karena masih tercampurnya dua nafsu ini, nafsul mutmainnah dan nafsul lawamah, maka kadang-kadang kita cenderung untuk berbohong agar kita dalam posisi aman. Berbohong karena dibayar. Nah, iya. Kayak tim sukses, menjadi tim sukses capres. Nah, itu kalau sekiranya dia berbicara jujur akan merugikan capresnya, maka dia akan berbicara bohong.
agar supaya lebih menguntungkan kepada capresnya. Atau jadi tim sesnya calon DPR, calon legislatif. Dia bicaranya belum tentu bicara yang benar. Yang penting adalah seorang tim ses harus bicara sesuai dengan pesanan dari orang yang membayar dia. Sehingga tim sukses itu belum tentu bicaranya jujur. Yang penting dia berbicara yang sekiranya bisa menguntungkan kepada orang yang membayar dia. Begitu juga para pendukung. Ada pendukung capres A, capresnya pendukung capres Jokowi, satunya lagi pendukung capres Prabowo. Belum tentu bicaranya jujur. Yang jelas kedua pendukung ini akan berbicara yang sekiranya dapat menguntungkan kepada yang didukungnya. Itu di dunia. Itu berarti ketika kita berbicara itu selalu bercampur antara pembicaraan yang berdasarkan kepada kejujuran dan yang kedua pembicaraan yang berdasarkan kepada kepentingan. Nah, di surga itu tidak ada seperti itu. Maka waqalah shawaban. Orang yang berbicara di akhirat nanti itu orang yang diberi izin untuk berbicara oleh Allah dan pembicaraannya selalu benar. Sama dengan malaikat sudah. Umat manusia, umat Islam di surga kelak itu bicaranya seperti malaikat. Bicara tanpa ada kepentingan. Tapi berbicara dengan apa adanya berdasarkan kebenaran. Nah, ini kita diberitahu kisi-kisi keadaan di akhirat, itu tujuannya agar kita walaupun tidak bisa meniru keadaan itu 100%, tapi minimal kita bisa berusaha menirunya di dunia ini. Artinya apa? Sebisa mungkin kita berbicara jujur. Sebisa mungkin kita tidak berbohong, kecuali darurat. Ada juga orang yang berbohong itu dalam keadaan darurat dibolehkan. Apabila dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa kita atau nyawa orang lain. Itu dibolehkan. Sebagai contoh, ada maling lari pas lewat di depan kita. Ternyata maling ini dikejar oleh massa. Larinya ke timur, kemudian massa itu banyak orang itu bertanya kepada kita, kemana lari orang itu? Nah, ini demi menyelamatkan nyawa maling itu kita kasih tahu yang tidak sebenarnya. Maling itu lari ke barat, bukan ke timur. Nah, ini dibolehkan dalam syariat. Tapi kalau berbohongnya demi mendukung capres tertentu, demi mendukung kepala desa tertentu, itu tidak boleh. Nah, itu yang harus kita tiru. Keadaan di akhirat nanti itu adalah orang di akhirat itu selalu berbicara secara jujur. Nah, kita diusahakan seperti itu. Berbicaralah jujur. Siapakah orang yang diberi izin oleh Allah untuk berbicara? Minal mu'minina, nyata saking pira-pira wong mukmin, wal malaikatih, lan pira-pira malaikat. Ka yasfa'u, kaya yen to maringi syafaat sapa mukminin wal malaikah liman irtadha, liman maring wong irtadha kang ngridoni sapa Allah ing man. Dan bicaranya orang di surga itu selalu benar, dan manusia yang sudah masuk surga lebih dulu itu berhak atau diberi otoritas oleh Allah untuk memberi syafaat, memberi pertolongan kepada orang lain yang mungkin masih ada dosanya. Contohnya umpamanya rombongan dari Pondok Pesantren Al Khairat ada di barisan di akhirat. Kemudian Kiai Suhud sebagai pendiri sudah masuk duluan ke surga. Lah kemudian ada santri-santrinya. Rupanya santrinya ini ada yang sudah lolos karena memang dia baik. Ada juga sebagian yang masih ada dosanya, belum sempat tobat sudah meninggal. Sehingga ini terhalang untuk masuk surga karena masih ada dosa-dosanya. Kemudian karena setelah diselidiki, dilihat oleh Kiai Suhud, oh anak ini walaupun
ada dosanya sedikit-sedikit, tapi dulu sering berbakti di pondok, selalu taat kepada kiainya dan sering berbakti kepada pondok, sering menyapu, membantu temannya, maka oleh Kiai Saud sudah ini diberi syafaat, dimasukkan dalam surga, dimaafkan dosanya itu. Nah, itu salah satu mengapa kalau di kalangan NU itu kita selalu menghormati kepada orang yang lebih tua, terutama kepada ulama. Kalau di NU itu kalau ketemu ulama gimana? Dicium tangannya. Kepada orang ahli ilmu kita cium tangannya supaya dapat barokah. Barokah itu maksudnya gimana? Ya salah satunya adalah mendapat syafaat nanti di surga itu. Mendapat pertolongan. Kita berusaha menyenangkan orang-orang alim yang baik-baik. Ada juga orang alim yang tidak baik, yang tidak berakhlak. Kita hormati orang-orang alim yang berakhlak, yang santun, yang baik, tidak memprovokasi. Tujuannya apa? Ya ini tadi. Karena orang-orang soleh, orang alim yang sudah masuk surga duluan nanti akan diberi hak oleh Allah untuk membantu orang muslim lain yang belum masuk surga, yang terhalang karena punya dosa, karena punya hutang dan lain-lain. Itu sama apa? Ini disebut secara lebih jelas di surat Ad-Dukhan, ya. Yauma la yughni maulan an maulan syai'an wala hum yunzarun illa man rahima rabbi. Jadi pada hari kiamat kelak semua orang itu sibuk dengan dirinya sendiri, tidak bisa saling tolong-menolong. Illa man rahima rabbi, kecuali orang yang diberi hak otoritas oleh Allah untuk menolong. Nah, ini orang-orang soleh yang masuk surga duluan, mereka akan diberi hak. Udah, kamu boleh menolong siapa aja, siapa santri kamu yang banyak dosanya itu, yang terhalang untuk masuk surga, coba diangkat. Itu ada di situ, di Quran sendiri langsung. Itulah kenapa orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dari NU di Indonesia itu setiap malam Jumat sering mengirim Fatihah kepada para ulama, para syuhada, para alim, para muhaddisin, mufassirin. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jam'il auliya wal ulama, yang gitu ya, kepada para ulama dan para wali, wassolihin dan orang soleh, kasih Fatihah semua. Tujuannya apa? Supaya nyambung kepada mereka. Jadi nanti para wali songo itu kalau kita kirim Fatihah, nanti nyambung di akhirat. Oh, ini dulu yang sering kirim saya Fatihah, saya syafaati, ayo naik ke surga. Nah, gitu. Itu dari Quran. Quran sendiri sudah jelas menyatakan yaumala yughni maulan an maulan syai'an walahum yunzarun illa man rahima rabbi. Tidak ada yang memberi syafaat nanti di surga illa man rahima rabbi, kecuali orang yang diberi hak untuk memberi syafaat. Nah, itu di semua tafsir, mulai dari tafsir Jalalain sampai tafsir yang paling besar, tafsir apa? Tafsir Ar-Razi, tafsir Tabari, itu semua menyatakan bahwa illa man rahima rabbi itu maksudnya al-mu'minuna yashfa'u ba'duhum ba'dha. Orang muslim itu saling memberi syafaat. Ya tentu saja orang yang bisa memberi syafaat siapa? Ya orang yang soleh, memberi syafaat kepada orang yang mungkin masih terhalang untuk masuk surga. Itu salah satu dari ayat ini, ayat surat An-Naba ayat 39. Ini yang pertama bisa kita pelajari adalah bahwa orang muslim ketika sudah masuk surga, maka unsur nafsul lawamah, nafsu jahatnya itu dibuang, tinggal nafsul mutmainnahnya saja. Dengan dibuangnya nafsul lawamahnya itu, maka kemudian itu salah satu unsur mengapa kita sangat berbahagia ketika masuk surga. Karena sudah tidak ada unsur dengki, iri, benci, yang ada adalah unsur cinta kepada sesama manusia. Yang kedua, bahwa di surga itu orang-orang yang soleh dan para malaikat itu bisa memberi syafaat, menolong, mengentaskan orang yang banyak dosanya tapi masih muslim,
itu dientas supaya masuk surga. Nah, maka ketika kita tahlilan itu kita ngirim Fatihah kepada siapa aja? Selain kepada para ulama, juga kepada para malaikat. Wa ilal malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah ila jami'il malaikatil muqarrabin. Kepada para malaikat. Karena malaikat juga membantu kita untuk menyafaati kita nanti di akhirat. Dzalikal yaumul haqqu. Dzalika utawi mengkono madkur al yaumul haqqu iku dina kang bener. Asabitu kang tetep wukuhu apa tumibane al yaum. Wa huwa utawi dzalikal yaum wa huwa utawi al yaumul haqq yaumul qiyamati iku dina kiamat. Nah ini syafaat atau pertolongan orang Rasulullah kepada umatnya terjadi pada hari kiamat. Begitu juga syafaat atau pertolongan orang-orang soleh kepada orang yang dia pilih itu juga pada hari kiamat. Pertolongan malaikat, para malaikat yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah kepada orang Islam itu juga pada hari kiamat. Nah, mulai sekarang kita sering kirim Fatihah itu setiap selesai sholat. Itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang NO pasti mengirim Fatihah kepada para ulama, kepada Rasulullah, kepada para ulama dan kepada malaikat, para malaikat. Tujuannya adalah agar nanti kita diberi syafaat mereka. Kalau seandainya kita tidak bisa masuk surga sendiri, masih perlu karena ada yang menghalang-halangi amal kita, dosa kita, menghalangi kita untuk bisa segera masuk surga, maka pertolongan dari para ulama, para malaikat itu penting nanti di akhirat. Nah ini kalau orang Wahabi nggak mau kayak gini, mana ada hadisnya kayak gitu, ya kan? Nggak ada dalilnya ngirim Fatihah seperti itu. Ada. Cuma orang-orang Wahabi ini belum nyampe ilmunya, belum nyampe sehingga mereka langsung mengatakan bid'ah. Padahal bid'ah itu sendiri sejak zaman Rasulullah itu dibolehkan, asalkan bid'ahnya itu bid'ah yang baik, yang tidak melanggar, yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Boleh. Sejak zaman Rasulullah, ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, salah seorang yang diutus sebagai hakim oleh Rasulullah ke negeri Yaman, itu Rasulullah sudah membolehkan membuat bid'ah. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang tidak ada di Quran dan hadis. Jadi ketika Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz bin Jabal, kaifa taqdi idza qudiya laka amrun? Bagaimana caranya kamu memberi keputusan hukum apabila idza uridah alaika qada'un? Apabila ditanyakan kepada engkau atau dikemukakan kepada engkau suatu masalah hukum, maka kata Mu'adz bin Jabal, saya akan memutuskan dengan Al-Quran. Kalau di Quran tidak ada, saya akan putuskan dengan hadis. Kalau di Quran dan hadis tidak ada, bagaimana cara memutuskannya? Saya akan putuskan dengan ijtihad saya sendiri. Nah, ijtihad saya sendiri itu berarti apa? Bid'ah. Karena berarti bukan Quran, bukan hadis. Itu bid'ah berarti. Jadi bid'ah itu dibolehkan. Siapa yang bilang nggak boleh? Yang nggak boleh itu bid'ah yang mungkarah, bid'ah yang berlawanan dengan Quran dan hadis. Itu nggak boleh. Dan secara lebih tegas lagi dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Nah ini, barang siapa yang membuat bid'ah yang hasanah, maka Allah akan memberi pahala kepada dia dan orang yang menirunya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang membuat bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang negatif, yang buruk, maka falahu wizruha, dia dapat dosa, wa wizru man amila biha, dan dosanya orang yang menirunya. Nah, sudah jelas bid'ah itu dibagi dua. Nah, bid'ah yang jelek itulah, sunnatan sayyi'atan itulah yang dimaksud di dalam hadis yang lain yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah, maksudnya bid'ah yang sayyi'ah, itu dhalalah, tersesat,
wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap sesat masuk neraka. Jadi maksudnya setiap bid'ah itu sesat adalah bid'ah dhalalah. Nah, itu harus paham itu. Sebab apa? Sejak zaman sahabat itu kita hidup dengan bid'ah. Mulai dari ilmu tauhid. Itu bid'ah, enggak ada zaman Rasulullah. Ilmu tauhid yang kalian baca itu, anak kelas 1 2 3 4 itu baca Aqidatul Awam, wal malakul ladzi bila abi wa la aqlala syurba wa la nauma. Itu ilmu tauhid. Itu enggak ada di zaman Rasulullah, bid'ah itu. Nahwu sharaf bid'ah, tajwid bid'ah. Yang penting tidak berlawanan dengan Quran dan hadis. Bid'ahnya itu dianggap bid'ah yang baik. Ini kalian sering-sering kalau sudah punya buku Ahlussunnah wal Jamaah, sering-sering dibaca lagi biar enggak hilang. Kemudian jadi pada dzalikal yaumul haqqu, hari kiamat itu adalah hari yang sudah pasti terjadi. Pasti terjadi. Lah orang kafir, orang yang ateis pun mengakui bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Cuma dengan bahasa yang berbeda. Contohnya Stephen Hawking, salah satu ahli saintis zaman ini yang baru saja meninggal. Itu dia mengatakan bahwa nanti akan terjadi bumi ini musnah. Maka oleh Stephen Hawking kita dianjurkan agar segera mempertimbangkan atau memikirkan bagaimana kita bisa hidup di luar bumi. Cari planet lain yang bisa ditempati. Entah itu planet Mars atau apa yang kira-kira punya kehidupan seperti di dunia. Itu artinya ahli sains juga. Itu Stephen Hawking ini ateis, nggak percaya kepada Tuhan. Tapi menurut dia, secara hitung-hitungan keilmuan, bumi ini memang akan ada masanya untuk habis, untuk hancur. Gitu. Cuma karena dia ateis, maka dia nggak percaya. Nanti itu disebut hari kiamat, itu nggak percaya. Intinya, bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun mempercayai adanya hari kiamat. Ya, kita harus hati-hati, jangan sampai ragu kepada adanya hari kiamat. Nah, bagi umat Islam, adanya hari kiamat itu bukan hanya akhir daripada kehidupan manusia, tapi juga permulaan kehidupan yang baru. Adanya permulaan dari kehidupan umat manusia yang berikutnya, afterlife, setelah hidup di dunia ini. Nah, disitulah pentingnya kita di dunia ini jangan sampai hidup semaunya, tapi harus mengikuti suatu panduan, dan panduan itu adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihadnya para ulama. Faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba, faman tawi sapane wong iku sa'ah kersa sapa man ittakhadha moko ngalapo sapa man ila rabbihi maring pangerane man ma'aban ing nggon bali. Karena nanti marja'an tegese nggon bali, ay raja'ah tegese bali ya sapa man ilallahi maring Allah bi taatihi kelawan taat ing Allah, liyas lamah supaya selamat sama man minal adzabi saking siksa fihi ing dalem yaumul qiyamah. Karena akan ada hari kiamat yang merupakan hari pembalasan dan hari hisab, hari penghitungan, maka barang siapa yang ingin selamat dunia akhirat, dia harus taat kepada Allah. Menjadi seorang muslim yang beriman. Bagaimana dengan nasibnya orang kafir? Enggak usah kita urus. Orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha, biarkan mereka beragama dengan agamanya sendiri. Enggak usah kita urusi. Kita urus agama kita sendiri dan kita sendiri. Nah, di Quran sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian orang kafir, agama kalian, waliyah, dan bagi saya, bagi kami, umat Islam, dini, agama kita. Gak usah ngurus orang kafir itu benar enggak agamanya, Nasrani, orang Kristen itu benar enggak, masuk surga enggak mereka, biarkan mereka, gak usah diurus.
Kita ngurus agama kita sendiri dan kita urus diri kita sendiri. Kita meyakini innad dina indallahil Islam. Di Quran disebutkan bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ya sudah, kita fokus ke situ. Makanya saya kurang setuju dengan ulama-ulama, dengan sebagian ulama yang sibuk ngurusi agama orang lain. Enggak setuju. Seperti Zakir Naik, sibuk ngurusi agama yang Kristen, kesalahannya, sibuk ngurusi agama Hindu, kesalahan Hindu ini. Enggak perlu itu. Kenapa? Itu malah nambah musuh. Dan lebih banyak musuh yang didapatkan daripada teman. Dan di Quran sendiri dilarang itu. Kita ngotak-ngatik agama orang lain itu dilarang. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha bighairi ilm. Jangan kalian memaki, menghina agama orang lain. Sebab apa? Kalau kalian menghina agama orang lain, maka Islam pun akan dihina oleh mereka. Fa yasubbullaha bighairi ilm. Sudah jelas di Quran enggak boleh ngurusi agama orang lain, itu enggak boleh. Kita fokus memperbaiki perilaku kita sesuai dengan Islam. Kalau kita sudah baik Islam kita, maka otomatis orang non-muslim itu akan tertarik ikut kita. Itulah yang ditunjukkan oleh Wali Songo. Wali Songo itu modalnya apa? Modalnya berislam dengan cara yang sangat baik. Islam yang sangat baik itu seperti apa? Islam yang sangat baik itu yang pasti tidak seperti Islamnya Wahabi. Tidak seperti Islamnya HTI. Itu yang pasti. Wahabi itu gimana? Ya pokoknya selain punya dia, selain yang dia percayai, kafir semuanya, salah semuanya. Dan menurut Wahabi, bid'ah itu pasti sesat. Berbuat sesuatu yang baru itu sesat. Dia sendiri sudah berbuat bid'ah banyak sekali. HTI juga begitu. Yang selain sistem khilafah, taghut. Taghut artinya kafir. Nah, kalau seandainya pada zaman Wali Songo, Islam kita itu Islam yang disebarkan dengan cara HTI ataupun cara Wahabi, mungkin hanya 10% umat Islam Indonesia ini. Dan itu yang terjadi di India. India itu umat Islam, kerajaan Islam yang berkuasa di India itu ada sekitar 7 abad, 700 tahun. Tapi umat Islam, orang Hindu atau Buddha yang masuk Islam berapa? 10%. Sementara di sini, ini Wali Songo menyebarkan Islam itu sekitar 1 atau 2 abad. Tapi hampir 100% umat masuk Islam. Kenapa? Nah ini, kenapa kok bisa gampang sekali umat Islam, orang kafir masuk Islam, diislamkan oleh para Wali Songo? Karena Wali Songo itu salah satunya menganut tadi itu, menganut Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, yang tengah-tengah. Apa Islam wasatiyah itu? Salah satunya, salah satu unsurnya. Salah satu unsurnya adalah mengakomodasi tradisi yang ada di tempat yang didakwai. Enggak dibuang. Wayang itu kan tradisi Hindu itu, wayang itu. Tapi diambil, enggak dibuang. Cuma isinya saja diganti dengan ajaran Islam. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Dalam ada hadisnya bahwa Rasulullah itu menyuruh ketika ada orang Yahudi melakukan puasa pada hari tertentu, maka Rasulullah kemudian mengatakan bahwa saya juga akan puasa tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan Islam. Boleh. Sama dengan tahlil, ada sebagian orang mengatakan tahlil ini salah satu cara yang dilakukan oleh orang Hindu. Ya kalau memang isinya itu mengandung ajaran Hindu tidak boleh, tapi kalau sudah diisi dengan ajaran Islam maka menjadi boleh.
Sama dengan lembaga pendidikan, pondok pesantren. Pondok pesantren itu nggak ada zaman Islam. Zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in nggak ada. Yang ada itu ini peninggalan tradisi non muslim. Diadopsi oleh umat Islam kemudian diisi dengan ajaran Islam. Maka menjadi boleh. Lah dengan sistem mengadopsi tradisi, tidak membuang tradisinya orang-orang yang didakwai, itulah yang menjadi kemudian Islam sangat mudah masuk ke negara Indonesia. Khususnya dan secara umum ke Nusantara. Nusantara itu mana? Nusantara itu artinya Indonesia, Brunei, Malaysia, dan bagian selatan Thailand, Patani. Itu semua Nusantara. Sangat mudah masuk ke Nusantara. Kenapa? Tanpa ada perlawanan. Karena Islam masuk dengan cara damai dan dengan cara mengakomodasi, menampung tradisi-tradisi yang ada di situ, cuma diganti dengan tradisi Islam. Enggak langsung dihabisin. Itu justru kunci. Bahkan kalau perlu kita menjaga perasaan mereka, menghormati apa yang mereka hormati. Di Kudus, sebagai contoh, di Kudus itu bagaimana cara Sunan Kudus ketika berdakwah? Itu salah satunya adalah di situ orang Hindu. Orang Hindu itu tidak makan sapi. Jadi sapi itu kan dihormati bagi orang Hindu. Nah ini umat Islam oleh Sunan Kudus dilarang makan sapi, dilarang menyembelih sapi. Makanya di Kudus sampai sekarang itu yang ada apa? Sate kerbau. Kalian kalau ke Sunan Kudus itu nggak ada sate lembu, sate sapi itu nggak ada. Yang ada apa? Sate kerbau. Karena sejak dulu untuk menghormati perasaan orang Hindu, maka Sunan Kudus menyuruh supaya umat Islam itu tidak makan sapi, tidak menyembelih sapi, disembelih kerbau saja. Nah ini, jadi menghormati perasaan orang lain itu, perasaan umat yang lain, itu salah satu kunci kesuksesan Wali Songo di dalam menyebarkan Islam. Jadi kalau kita ingin sukses sekarang untuk menyebarkan Islam, harus meniru itu. Jangan jadi umat Islam yang keras, kayak FPI, mana-mana petentang-petenteng, kemudian ada orang orang buka toko pada hari Ramadan kemudian dihancurin semuanya. Enggak begitu. Ada, coba baca di buku saya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib, ya. Wajib nahi mungkar. Tapi ada caranya. Enggak semua langsung pakai hantam kromo kayak gitu. Tuh. Inna andarnakum adzaban qariban, inna satune kita. Nah, karena hari kiamat pasti terjadi, maka taatlah kalian kepada Allah. Inna andarnakum adzaban qariba, inna satune kita andarnakum iku ngilingno kita kum ing sira kabeh ai kufar Makkah tegese kufar Makkah adzaban qariban ing siksa qariban kang cedhak. Hari kiamat sudah dekat. Kapan hari kiamat itu sudah dekat? Ya yang jelas lebih dekat dari kemarin. Itu. Bukan setahun lagi, 2 tahun lagi, enggak. Cuma sudah semakin dekat dibanding kemarin. Sama dengan umur kita. Kita itu sudah semakin mendekati mati. Maksudnya semakin dekat mati ya lebih dekat dibanding kemarin. Sudah berkurang 1 hari jatah kematian kita. Gitu. Jadi nggak terlalu perlu dipikir, waduh kiamat sebentar lagi datang ini. Kita harus jadi takut ini saya. Mau hidup takut, nggak usah. Ya hidup saja biasa aja. Ya waktunya ngaji, waktunya bekerja ya bekerja. Ai adzab yaumil qiyamatil ati tegese siksa dina kiamat al ati kang bakal teka. Wa kullu atin qaribun. Lan utawi saben-saben perkara kang bakal teka qaribun iku cedhak. Hari kiamat sudah dekat. Bukan berarti bisa dihitung, enggak ada yang tahu. Rasulullah ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ini malaikat Jibril ini yang tahu ya, pengetahuannya tentang gaib itu yang paling tinggi. Karena beliau jadi perantara antara Allah dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad.
Tapi beliau pun bertanya kepada Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, di hadis Arba'in itu ada, akhbirni anil sa'ah. Wahai Nabi, beritahu aku kapan hari kiamat tiba. Nabi pun juga nggak tahu. Mal mas'ulu anhu bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi nggak usah gelisah dengan hari kiamat. Yang penting kita siapkan modal amal kebaikan setiap hari. Maka kita akan siap untuk menghadapi hari kiamat. Yauma yandurul mar'uh ma qaddamat yadahu, yaumah yang dalam dino. Lafad yaumah dzarfun iku dadi dzaraf li adzaban maring lafad adzaban bi sifatihi kelawan sifate qarib. Yandurul mar'uh ningali al mar'uh sapa awa-awaan, kullu mri'in tegese saben-saben awa-awaan, ningali ma ing barang qaddamat kang nglakoni sapa apa yadahu tangan lurune mar'un min khairin nyatan saking kebagusan wasarinan keoloan. Pada hari kiamat setiap orang, setiap individu akan melihat apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Wa yaqulul kafiru lan bakal ngucap al kafiru sapa wong kafir, ya laitani, harfu tambihin iku harfu tambih. Lafat ya itu loh, lafat ya laitani itu disebut dengan huruf tambih. Ya laitani mandar-mandar sapa ingsun, kuntu ana sapa ingsun turaban iku dadi debu. Orang kafir setelah menyaksikan bahwa hari kiamat ada dan hari pembalasan itu ada, hari perhitungan amal itu ada, maka mereka berharap semoga aku bisa menjadi debu sehingga tidak disiksa. Yakni ngarepaken fala u'adzabu maka ora bakal den siksa sapa ingsun. Yaqulu ngucap sapa wong kafir, zalikah mengkono madkur indama yaqulullahu nalikane dawuh sapa Allah taala lil bahaimi maring pira-pira binatang ba'dal iktisasi sawise dan kisos min ba'diyah saking sebagiane bahaim li ba'din maring sebagian kang liya kuni turaban kuni ana sira kabeh turaban iku dadi debu. Orang kafir kepingin seperti hewan yang tidak disiksa. Nah, tapi itu tidak bisa. Karena sudah manusia itu adalah mukallaf. Mukallaf itu berarti dibebani untuk taat kepada syariat, tidak boleh melanggarnya. Nah, konsekuensi dari mukallaf itu berarti dia akan mendapatkan pahala ketika taat dan mendapatkan siksa ketika ingkar kepada syariat. Suratun Nazi'at wallahu a'lam.